diriku bulan Ramadan dan sampaikanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amal ibadahku. Inilah doa salah satunya yang dibaca oleh salafus saleh selama 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Karena mereka khawatir mereka tidak bisa lagi mendapatkan Ramadan. Subhanallah. Dan mereka takut kalau tidak lagi bisa mendapatkan Ramadan. Karena mereka tahu, mereka berilmu. Mereka orang-orang yang dekat kepada Allah yang luar biasa, ibadahnya di luar bulan Ramadan sudah luar biasa. Tetapi mereka tetap berharap mudah-mudahan bisa masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan ternyata terbukti jamaah sekalian, tidak semua kaum muslimin yang terpilih. Tidak semua kaum muslimin yang terpilih untuk bisa mendapatkan bulan Ramadan. 1 minggu yang lalu ada mungkin yang meninggal dari teman kita. 2 hari yang lalu, bahkan kemarin tetangga dekat rumah kita meninggal dunia. Padahal tinggal beberapa hari lagi masuk Ramadan, tetapi mereka ternyata Allah takdirkan wafat dan tidak bisa beribadah di bulan Ramadan. Itu yang kita khawatirkan jemaah sekalian. Karena kita tahu takdir Allah itu akan terjadi, tetapi kita boleh meminta. Karena doa itu bisa berubah takdir. Kita berharap Allah memilih kita dan bisa kita berada di bulan Ramadan sampai selesai. Dan kita bisa beribadah dengan lebih maksimal, lebih bersungguh-sungguh, dan ibadah kita diterima. Itulah yang kita lakukan. Masih ada kesempatan ya. Karena bisa jadi nanti sore ada yang meninggal, besok ada yang meninggal. Tidak bisa mendapat bulan Ramadan sampai selesai. Ini merupakan suatu nikmat yang luar biasa. Karena tidak semua ternyata kaum muslimin yang terpilih untuk bisa sampai selesai menunaikan ibadah Ramadan. Subhanallah. Makanya kalau kita lihat apa sih rahasianya? Sehingga Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama-ulama dan orang-orang saleh setelah mereka, apa sih rahasia mereka? Sehingga mereka beribadah dengan ibadah yang luar biasa, khususnya di bulan Ramadan, dengan sholatnya, dengan baca doanya, dengan bersedekahnya, dengan doanya, dan lain-lain. Apa sih rahasia mereka? Sangat banyak, tentunya dengan keikhlasan. Dan ternyata jamaah sekalian, rahasianya khususnya di bulan Ramadan karena mereka merasa khawatir, jangan-jangan ini merupakan Ramadan yang terakhir bagi mereka. Ini yang menjadikan mereka semakin termotivasi, jangan-jangan ini Ramadan yang terakhir. Padahal bisa jadi Allah memanjangkan usia mereka sampai puluhan tahun kemudian. Tetapi perasaan ini, jangan-jangan ini terakhir, jangan-jangan ini yang terakhir. Sehingga mereka pun mati-matian, habis-habisan. Dan mereka pun sedikit tidurnya, dan mereka pun capek, letih, lelah sepanjang Ramadan. Dan kita lihat bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Begitu banyak ibadah yang mereka lakukan, tetapi ada 3 ibadah yang lebih prioritas. Ada 3 ibadah. Mereka beribadah dengan berbagai macam ibadah, tentunya yang wajib maupun yang sunnah, tapi kita dapatkan dalam riwayat ada kurang lebih 3 mereka perbanyak sepanjang Ramadan. Yang pertama, mereka memperbanyak ibadah salat sunnah. Yang kedua, mereka memperbanyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, mereka banyak bersedekah. Ya, mereka juga beristighfar, mereka juga memberikan makan orang yang berbuka puasa, mereka juga menjalin tali silaturahim, mereka berbakti kepada orang tua, mereka menuntut ilmu dan lain-lain. Tapi 3 ini yang paling banyak jemaah sekalian. Salat sunnah diperbanyak, membaca Al-Quran diperbanyak, dan kemudian bersedekah. Dan ternyata 3 amal ini Allah sebutkan dalam 1 ayat. Dalam 1 ayat Allah sebutkan tentang 3 amal ini yang menunjukkan bahwa Allah pun senang dan cinta diri kepadanya dengan melakukan 3 amal ini. Ya. Yaitu Allah sebutkan di surah Fatir. Di surah Fatir, surah ke-35, ayat yang ke-29. Di surah yang ke-35, ayat yang ke-29. Ya, Allah berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Ya, kita lihat
lihat terjemahannya, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang-orang yang senantiasa mereka mendirikan sholat yang wajib maupun yang sunnah, dan mereka juga berinfak, menginfakkan harta mereka dalam kondisi sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi selama-lamanya. Orang yang membaca Al-Quran, mendirikan sholat, dan berinfak, mereka tidak akan merugi selama-lamanya. Perniagaan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ternyata tiga ini kita dapatkan dalam hadis. Rasul dan para sahabat banyak membaca Al-Quran, mereka juga banyak mendirikan sholat, dan mereka juga banyak bersedekah. Tentunya juga mereka berpuasa sepanjang bulan Ramadan. Nah, inilah yang kita coba lakukan jamaah sekalian. Tinggal beberapa hari lagi, kesempatan masih ada. Insya Allah umur kita sampai ke dalam bulan Ramadan, maka kita perbanyak nanti sholat sunnah kita. Kita perbanyak nanti bacaan Al-Quran kita. Kita perbanyak nanti bersedekah di samping ibadah-ibadah yang lain. Subhanallah. Nah, kita lihat ternyata Allah juga sebutkan di ayat yang lain. Di surah Al-Mu'minun. Di surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat yang ke-60 dan 61. Di surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat yang ke-60 dan 61. Ya. Allah menyebutkan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Di ayat yang ke-60-nya surah Al-Mu'minun Allah menyebutkan dan orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan dengan diikuti rasa takut kepada Allah di hatinya. Karena mereka yakin, mereka tahu bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Coba jemaah sekalian perhatikan di ayat ke-60 ini surah Al-Mu'minun. Kita barangkali suka baca ayat ini, tapi kita belum mengerti apa maknanya. Orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan dengan diliputi rasa takut di hatinya, karena mereka yakin, mereka tahu bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Maka Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang maksud ayat ini. Dan Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, apakah maksud ayat ini adalah orang yang telah melakukan perbuatan mencuri, atau dia berzina, atau dia minum minuman keras, sehingga dengan perbuatan tersebut dia takut kepada Allah, takut mendapatkan ancaman, hukuman dan siksaan dari Allah, karena dia tahu bahwa dia akan kembali kepada Allah dan di akhirat." Apakah itu maksudnya Rasulullah? Orang yang telah melakukan suatu perbuatan, kemudian dia takut dengan perbuatan yang sudah dia lakukan. Apakah maksudnya mereka sudah melakukan perbuatan dosa mencuri, berzina, atau minum minuman keras, sehingga mereka takut kepada Allah karena mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah? Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La ya bintas siddiq." Bukan itu maksudnya wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. Bukan itu maksudnya. Tetapi maksud dari ayat tersebut adalah orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan, lalu meliputi perasaan takut di hatinya bahwa mereka akan kembali kepada Allah, yaitu ya, walakinnahum alladzina yusallun wa yasumun wa tasaddaqun wa hum yakhafun an la yuqbala minhum. Ternyata itu maksudnya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, bukan maksud ayat ini orang yang telah melakukan perbuatan mencuri, berzina, atau minum minuman keras, sehingga dia takut kepada Allah akan azab dan siksaannya. Tetapi orang yang mereka sudah melakukan sholat, mereka sudah berpuasa, dan mereka pun sudah bersedekah. Begitu banyak sholat yang mereka lakukan,
begitu banyak puasa yang mereka lakukan, dan mereka juga bersedekah berinfak dengan hartanya. Lalu mereka takut kalau amal mereka tidak diterima. Setelah beribadah, tumbuh rasa takut. Bukannya ujub, bukannya sombong, tetapi setelah beribadah tumbuh rasa takut kepada Allah, takut kalau ibadah tersebut tidak diterima. Allahu Akbar walillahil hamd. Ternyata ini juga menjadi salah satu rahasia kenapa mereka itu luar biasa ibadahnya. Dan kita ini tidak ada apa-apanya jamaah sekalian. Ibadah kita masih sedikit, yang sedikit ini pun kadang-kadang suka riya, sum'ah, ujub, sombong dan lain-lain. Maka kita pelajari sejarah mereka. Apa sih rahasia mereka ini? Memang mereka manusia-manusia pilihan, tapi kita ingin mengetahui ternyata yang pertama tadi apa? Perasaan kalau jangan-jangan ini merupakan Ramadan yang terakhir, sehingga mereka bersungguh-sungguh khawatir tahun depan tidak lagi mendapatkan bulan Ramadan. Yang kedua rahasia mereka luar biasa ibadahnya, yaitu mereka setelah beribadah mereka sangat takut dengan ibadah yang telah mereka lakukan, takut kalau tidak diterima. Takut kalau tidak diterima ibadah tersebut. Nah, adanya perasaan takut padahal sudah beribadah ya. Kalau orang yang tidak beribadah sih ya, kita katakan wajar-wajar saja mereka tidak beribadah, karena mereka tahu mereka akan mendapatkan azab dari Allah. Tapi masalah di sini orang yang sudah beribadah dan mereka takut kepada Allah, takut kalau ibadah mereka tidak diterima. Dan ini sebabnya kenapa akan semakin termotivasi, akan semakin semangat. Padahal sudah sepanjang malam menghidupkan salat malam, sudah membaca Quran berkali-kali, menghatamkan Al-Quran, sudah bersedekah, berinfak, zakat dan lain-lain. Begitu banyak amal kebaikan yang telah dilakukan, tapi merasa tidak ada apa-apanya, merasa sedikit, merasa jangan-jangan Allah tidak terima ibadah saya, jangan-jangan ibadah saya banyak kelemahan, jangan-jangan ibadah saya banyak kekurangan. Merasa seperti itu, bukannya ujub dengan ibadah, bukannya sombong dengan ibadah, justru merasa takut setelah beribadah. Sehingga orang itu otomatis akan semakin lagi beribadah, semakin lagi beribadah. Itu rupanya rahasianya jemaah sekalian. Ya, jadi pertama tadi apa? Merasa jangan-jangan ini merupakan Ramadan yang terakhir. Yang kedua merasa kalaupun sudah beribadah, jangan-jangan ibadah tersebut banyak kekurangan. Jangan-jangan ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah. Sehingga akhirnya kita saksikan, kita lihat riwayat-riwayat dari Rasulullah dan sahabat, begitu juga para ulama-ulama setelahnya, dahsyat, luar biasa ibadah yang mereka lakukan khususnya di bulan Ramadan. Maka inilah yang kita angkat temanya. Andaikan ini Ramadan yang terakhir, apakah ini Ramadan yang terakhir bagiku, bagi kita? Nah, kalau kita punya perasaan seperti itu, insya Allah Ramadan di tahun ini akan lebih baik, insya Allah lebih berkualitas, lebih banyak, lebih maksimal, lebih bersungguh-sungguh, lebih bersemangat dibandingkan Ramadan sebelumnya. Maka tumbuhkan ini jemaah sekalian ya, tumbuhkan dua perkara ini. Andaikan ini Ramadan yang terakhir, bagaimana nasibku nanti? Sedangkan bekal masih sedikit, persiapan tidak seberapa. Kalau Allah mencabut nyawa kita, dalam kondisi kita tidak memiliki bekal yang banyak, lalu bagaimana kematian kita? Dan kalaupun sudah beribadah, kita pun tidak tahu bagaimana penilaian Allah. Bagaimana kita ujub? Kalau dosa itu pasti dicatat. Tapi kalau amal kebaikan kita belum kita ketahui, dicatat atau tidak sebagai amal yang diterima. Itu perbedaannya. Kalau dosa yang kita lakukan pasti dicatat. Tapi kalau amal soleh yang kita lakukan, kita tidak tahu. Bisa jadi Allah mencatat, bisa juga jadi tidak dicatat. Kita tidak tahu, bukan buruk sangka ya, bukan suuzon berburuk sangka kepada Allah. Allah sudah menjanjikan innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengingkari janji.
Wa yastajibu alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa yaziduhum min fadlih. Allah menerima amal-amal kebaikan dari hamba-Nya dan Allah mengabulkan doa-doa dari hamba-Nya. Asalkan mereka beriman dan beramal saleh. Iman, mereka bertauhid, mereka mengikhlaskan niat dalam ibadah, dan mereka beramal saleh, yaitu mereka ikuti bagaimana tata cara ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sudah menjanjikan, kita nggak boleh suuzon. Tapi masalahnya adalah rasa khawatir, apa kita yang terpilih, apakah amal kita diterima. Nah inilah yang mesti kita miliki sebagai modal, khususnya di sepanjang bulan Ramadan. Sudah banyak ustaz atau ustazah yang menyampaikan tema tentang Ramadan. Kita akan dengar nanti, sebelumnya, mungkin hari ini, mungkin setelahnya, nanti pas Ramadan, banyak tema-tema tentang Ramadan ini, tentang puasa, ya. Tapi mungkin dua hal ini mesti kita ingat sepanjang Ramadan, yang menjadikan kita tidak mudah futur, tidak mudah turun iman, yang menjadikan kita selalu setiap hari sampai selesai Ramadan, bahkan bukan itu saja, sampai mati kita pun insya Allah akan terjaga. Dan kalaupun turun iman, turunnya sedikit, tidak begitu banyak, dan cepat lagi naik ke atas. Dan kalaupun turun iman, tidak terlalu banyak penurun. Kenapa? Karena kita khawatir amal kita tidak diterima. Rasa takut ini kita tumbuhkan, dan itulah modalnya. Kita lihat subhanallah, contohnya siapa? Contohnya misalnya Al-Aswad bin Yazid. Ya, salah satu contoh Al-Aswad bin Yazid rahimahullah, seorang ulama di zaman tabi'in. Beliau di luar bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran 6 hari sekali. 6 hari sekali mengkhatamkan Al-Quran. Begitu masuk Ramadan, maka beliau mengkhatamkan Al-Quran 2 hari sekali, 2 hari sekali, 2 hari sekali. Allahu Akbar. Lihat ya, ada perubahan. Di luar Ramadan memang sudah dahsyat. 6 hari sekali aja kita udah luar biasa itu. Kita pun belum mampu. Tapi beliau memang sudah menjadi kebiasaan. Di luar Ramadan 6 hari sekali, begitu masuk Ramadan 2 hari sekali. Berarti apa? Ada perubahan. Perubahan ini kan pasti disebar. Bukan sekedar tahu keistimewaan, dilipat gandakan pahala, tahu keutamaan, tapi juga takut kalau amal tidak diterima dan khawatir kalau tidak lagi bertemu Ramadan di tahun depan. Yang kedua, contohnya dari Qatadah ini juga ulama di zaman tabi'in rahimahullah. Beliau di 7 hari sekali. Tadi Al-Aswad bin Yazid 6 hari sekali. Ini Qatadah di luar Ramadan terbiasa membaca Quran 7 hari sekali khatam, 7 hari sekali khatam. Begitu masuk Ramadan, maka selalu ada perubahan. Yaitu berapa kali? 3 kali. 7 hari di luar bulan Ramadan, begitu masuk Ramadan 3 hari sekali khatam, 3 hari sekali khatam, dan begitu masuk di 10 hari terakhir Ramadan, maka beliau mengkhatamkan 1 hari 1 kali, 1 hari 1 hari, 1 hari 1 kali. Khusus di 10 hari terakhir, mati-matian mereka. Capek gak sih? Capek. Mereka manusia atau malaikat? Manusia sama seperti kita. Tapi kenapa mereka bisa seperti itu? Yang tadi dikatakan Al-Aswad bin Yazid 2 hari sekali khatam. Qatadah 3 hari sekali khatam. Ada lagi ya, ulama yang lain seperti Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari di waktu siangnya satu kali khatam. Di waktu siang beliau mengkhatamkan 1 kali Al-Quran, dan di waktu malam selesai tarawih beliau sholat tahajud dan mengkhatamkan Al-Quran di waktu malam setiap 3 hari sekali, 3 hari sekali di sholat malamnya. Capek gak sih? Capek. Ini manusia atau malaikat? Ya pasti manusia. Dan juga para ulama lain sangat banyak disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Ya,
Ini masalah baca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, dan mereka menghidupkan suasana bulan Ramadan dengan ibadah, ibadah, dan ibadah. Begitu juga kalau kita bicara masalah sholat. Bayangkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menjadi khalifah, Amirul Mukminin, dan beliau menyuruh para sahabat untuk menghidupkan suasana sholat tarawih dengan berjamaah di masjid. Selesai sholat Isya, maka mereka pun sholat Isya berjamaah di masjid tentunya, lalu dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah di masjid sampai menjelang datangnya sedikit lagi waktu subuh. Ini luar biasa, subhanallah. Dari mulai setelah selesai sholat Isya sampai sholat itu panjang sekali dilakukan menjelang datangnya waktu subuh, tinggal sedikit lagi waktu untuk sahur. Dan mereka menghidupkan malam hari itu dengan ibadah sholat malam sepanjang itu. Bergantian imamnya. Yang pertama imamnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, yang kedua imamnya Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Dua imam ini, dua sahabat yang diamanahkan untuk menjadi imam bergantian dari mulai pada Isya sampai menjelang sedikit lagi datang waktu subuh. Belum lagi sholat sunnah yang lain. Itu masalah sholat malam ya, dan itu memang lebih diprioritaskan bagi mereka. Apakah mereka tidak tidur? Mereka tidur. Apakah mereka tidak capek? Mereka capek. Maka tadi saya katakan, ibadah apa yang paling banyak mereka lakukan? Pertama, sholat tadi, memperbanyak sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, sholat duha, terutama sholat malam. Yang kedua membaca Al-Quran. Yang ketiga bersedekah. Banyak mereka bersedekah, dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu Ramadan sangat banyak bersedekah. Begitu juga para sahabatnya bersedekah, memberikan hartanya atau memberikan makan orang yang berpuasa ketika mereka berbuka. Nah, inilah yang kita lihat, cerita-cerita nyata ya, bukan fiktif, bukan hoax. Bagaimana semangat mereka, karena juga kita lihat kita ini di zaman yang penuh dengan fitnah, apalagi kondisi dengan pandemi, ada wabah virus corona, ya sampai hari ini kelihatannya belum juga selesai. Ya mudah-mudahan Allah segera angkat. Tapi kita lihat fenomena terjadi pada diri kaum muslimin, ternyata tidak sedikit di antara mereka yang futur. Ya, mereka turun imannya, tidak semangat. Di tahun-tahun yang lalu apalagi ketika tinggi-tingginya COVID, semakin tidak bersemangat. Dan ini kita motivasikan pada diri kita semua ini. Saat ini sudah harus kita lebih baik, dan kita punya target, bukan target harian saja. Kita juga punya target mingguan, target bulanan, target tahunan. Itu adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Target harian, hari ini harus lebih baik dibandingkan hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dibandingkan hari ini. Itu target harian. Hari ini harus lebih baik dibandingkan hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dibandingkan hari ini. Kita juga punya target mingguan, bagaimana di target-target, bagaimana target bulanan, target tahunan. Nah, target tahunan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Dan tujuannya apa? Kenapa, sekali lagi rahasia tadi, menganggap ini sebagai jangan-jangan sebagai Ramadan terakhir, dan kalaupun sudah beribadah, merasa ibadahnya sedikit dan takut tidak diterima. Kenapa ini bisa terjadi? Supaya menumbuhkan semangat untuk apa? Semangat untuk bisa menjadi orang yang bertakwa. Karena untuk menjadi orang bertakwa itu tidak mudah, jemaah sekalian. Orang bertakwa itu orang yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang bertakwa itu orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan orang yang bertakwa pasti mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Dunia mereka mendapatkan berbagai macam pertolongan dan nikmat dari Allah. Apalagi nanti di akhirat mereka pun akan masuk ke dalam surga. Rupanya tadi semangat mereka itu yang luar biasa. Takut ini jadi Ramadan yang terakhir, takut amal tidak diterima, karena mereka ingin selalu termotivasi, selalu terbangkitkan semangat, selalu mereka bermuhasabah.
mengevaluasi dirinya dan merasa selalu kecil, enggak ada apa-apanya. Tapi sikap seperti ini yang Allah cintai pada diri seorang hamba. Dan akhirnya dengan sikap seperti itulah akhirnya mereka mampu menjadi orang yang bertakwa. Dan ternyata Ramadan 1 bulan ini pun juga Allah inginkan agar kita mampu menjadi orang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. 1 bulan kita digembleng, 1 bulan kita dibina, 1 bulan kita berusaha maksimal ini agar kita mampu menjadi orang bertakwa. 1 bulan kita ditempa dengan berbagai macam cara-cara yang Allah inginkan agar kita mampu menjadi orang bertakwa. Kita berpuasa dari mulai waktu subuh sampai waktu maghrib, tidak makan, tidak minum. Kita berusaha menahan hawa nafsu. Kita berusaha jangan sampai melakukan pembatal-pembatal puasa atau sesuatu yang bisa mengurangi pahala puasa atau bisa menghilangkan sama sekali pahala puasa. Kita belajar untuk bisa beribadah dengan baik selama 1 bulan, dan 1 bulan ini modal untuk 11 bulan kemudian. 1 bulan kita ditempa, digembleng, dibina, agar bisa menjadi orang bertakwa, dan ketakwaan itu bisa bertahan terus sampai masuk lagi Ramadan di tahun yang akan datang. Ini rupanya caranya Allah. Jadi ujung-ujungnya takwa. Begitu masuk 1 Syawal, Idul Fitri, maka kita pun menjadi orang bertakwa. Itu harapan, target kita. Selesai Ramadan, takwa. Kalau andai kata kita tidak bertakwa, maka amal tidak diterima. Alhamdulillah, nasallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak bertakwa, jemaah sekalian, hari-hari sepanjang Ramadan, bahkan sampai selesai Ramadan, tidak tercapai target yang Allah inginkan agar la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa, tidak kita dapatkan itu, maka na'udzubillah, amal tidak diterima. Capek lebih lelah ibadah, tidak diterima. Karena apa? Orang itu tidak bertakwa. Dan Allah sebutkan itu di surah Al-Maidah. Di surah Al-Maidah ayat yang ke-27. Di surah Al-Maidah ayat yang ke-27, Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima amal yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa saja. Orang yang bertakwa saja, kata Allah, yang Allah terima amal soleh mereka. Adapun orang yang tidak bertakwa, maka Allah tidak terima. Apa kita tidak takut? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika beliau membaca ayat ini, maka beliau pun menangis. Ini levelnya sahabat besar yang banyak beribadah, yang selalu mendirikan salat malam setiap harinya. Subhanallah, beliau ketika membaca Al-Maidah ayat ke-27, maka beliau pun menangis dengan bunyi ayat, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amal yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa saja. Beliau ketika membaca ini menangis. Kenapa? Karena merasa bahwa beliau belum menjadi orang yang bertakwa, dan beliau takut kalau tidak dinilai oleh Allah sebagai orang yang bertakwa. Bagaimana dengan kita, jamaah sekalian? Sudah bertakwa belum? Dari mulai kita balik, mens, haid, sampai mati, apakah kita memiliki nilai ketakwaan? Kalau seandainya tidak punya nilai ketakwaan, maka na'udzubillah, Allah pun tidak akan menerima amal ibadah kita, dan ibadah kita sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena ternyata ketakwaan itulah hasil dari ibadah yang kita lakukan sepanjang hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, sepanjang hidup mereka sampai mereka mati. Dan target dalam ibadah yang mereka lakukan sepanjang hidup adalah
untuk bisa jadi orang bertakwa. Kalau nggak bertakwa hasilnya nggak diterima oleh Allah. Orang bertakwa itu benar ilmunya, benar imannya, benar amalnya, benar dakwahnya. Orang bertakwa itu benar akidahnya, benar ibadahnya, benar akhlaknya. Karena mereka bukan orang sembarangan, mereka terpilih. Kaum muslimin berapa jumlahnya di muka bumi saat ini? Konon katanya 1,5 miliar. Katanya kurang lebih 1,5 miliar. Yang bertakwa berapa orang? Yang betul-betul bertakwa ya dalam penilaian Allah. Itulah yang Allah terima amalnya. Kalau andai kata begitu banyaknya kaum muslimin yang tidak bertakwa, berarti mereka tidak diterima. Karena mereka beramal tanpa ilmu. Mereka beramal tanpa akidah yang benar. Mereka beramal tanpa keikhlasan. Pamer, ria, ingin mempertontonkan amal kebaikan atau menceritakan amal kebaikan ke orang lain. Hati-hati, bulan Ramadan kita bisa jadi lebih banyak amal ibadahnya, tapi bisa jadi juga banyak orang yang suka mempertontonkan amal kebaikan tujuannya untuk dipuji oleh manusia. Atau banyak juga orang yang suka menceritakan amal kebaikan pada orang lain. Tadi malam saya terawih, saya sudah menghatamkan Quran 3 kali saya menghatamkan Quran, hebat saya. Menceritakan ke orang lain tentang amal kebaikan, naudzubillah, tidak bermanfaat. Berarti sepanjang Ramadan ini tidak bertakwa, karena tidak ikhlas. Dia ria, dia sum'ah, dia pamer, dia ujub, dia sombong. Allah tahu isi hatinya, manusia tidak tahu. Atau mungkin ikhlas, tapi ternyata amal tidak sesuai syariat, amal tidak sesuai sunnah, tanpa dalil, tanpa keterangan, tanpa tuntunan, tanpa contoh dari Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sia-sia, tidak bermanfaat, tidak diterima amalnya, capek letih, puasanya lapar, tidak bermanfaat. Maka Nabi mengatakan, kam min sha'imin laisa min siyamihi ila al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak diterima amal ibadah puasanya, kecuali mereka hanya mendapatkan lapar dan haus semata. Bayangkan jamaah sekalian, ya, kita lihat belasan abad yang lalu, sudah lama ini sabda Rasul ini terbukti sampai hari ini. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasanya kecuali lapar dan haus semata. Dan diterima. Begitu juga kam min qa'imin laisa min qiyamihi ila ta'u wan nasab. Betapa banyak orang yang bangun malam qiyamul lail, salat tarawih, tidak mendapatkan apa-apa dari salat malamnya kecuali capek dan letih saja. Capek, letih, begadang, tapi tidak ada manfaat. Karena ibadahnya tidak sesuai sunnah, cepat-cepat ibadahnya tanpa tumaknina, yang penting selesai, baca Qurannya sembarangan, tidak mau dibaca dengan khusyuk, tidak mau dibaca dengan tartil, gerakan cepat, berdiri, rukuk, sujud, berdiri, rukuk, sujud, sangat cepat sekali. Ini fenomena yang kita lihat setiap tahun, dan itu ada di YouTube. Orang-orang yang memang mungkin tidak punya niat beribadah dengan ikhlas karena Allah, atau punya niat ikhlas tapi tidak mau mengikuti sunnah. Ini berarti orang itu dipastikan, mohon maaf, itu bukan orang yang bertakwa. Karena orang bertakwa orang yang pasti benar ilmunya. Ya. Jadi jemaah sekalian, target kita ini, kita nggak boleh main-main. Hidup kita sebentar kan. Semakin hari semakin banyak orang yang mati. Umur kita pun sudah barangkali sudah 50-an, 40-an, atau bahkan bisa jadi 60-an. Jatah hidup kita tinggal sedikit lagi. Apa kita nggak takut dengan banyaknya orang yang sudah meninggalkan kita? Dan kita pun juga akan meninggal nanti. Ternyata kita tidak memiliki bekal yang banyak. Dan ternyata Allah tidak memberikan ampunan kepada kita. Apa kita nggak khawatir nanti ketika meninggal dunia ternyata tidak mendapatkan husnul khatimah? Apa kita tidak khawatir nanti ketika kita menghadap Allah, ternyata Allah memberikan siksa kubur?
Ngaji kita sudah datangi ke masjid, kita menghadiri majelis ilmu ta'lim sudah lama puluhan tahun kita ta'lim, sudah banyak buku yang kita baca, kita banyak mendengarkan kajian-kajian dari para ustaz sunnah. Tapi apakah ketakwaan itu sudah ada? Datangnya kita ke masjid ini agar kita bertambah iman, bertambah ilmu, bertambah rasa takut kepada Allah. Menjadi modal untuk bisa beribadah lebih baik, menyisihkan waktu lebih banyak, perhatian kita tentang negeri akhirat, perhatian kita tentang agama kita harus lebih banyak. Jangan hanya di sisa-sisa waktu saja untuk dunia mati-matian, pagi, siang, sore, malam, tapi untuk akhirat cuma sisa-sisa waktu, sisa-sisa tenaga, sisa-sisa harta. Bagaimana bisa selamat orang yang seperti ini? Harus kita berubah, ya. Berubahlah kita. Jangan seperti ini terus. Jangan mengandalkan cuma casing saja. Casing kita barangkali sudah sesuai syariat, dengan jilbabnya, dengan pakaiannya, dengan hijabnya. Bagi laki-laki mungkin dengan jenggotnya dan tidak isbal. Tapi itu casing, bukan hanya itu saja. Masih banyak hal perkara lain yang mesti kita lakukan. Kita mengikuti sunnah bukan hanya casingnya saja, tapi kita mengikuti sunnah, ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam bagaimana semangat mereka dalam beribadah, bagaimana rasa takut mereka kepada Allah, bagaimana cintanya mereka kepada Allah, dan bagaimana rasa harapnya mereka kepada Allah. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'an, tatajafa junubuhum, lambung mereka jauh dari tempat tidur, dan mereka berdoa kepada Allah. Mereka hidupkan suasana malam dengan mereka berdoa kepada Allah dengan ekspresi rasa takut dan rasa harap. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu, tanda-tanda di antara tanda-tanda orang bertakwa, kata Allah tabaraka wa ta'ala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Tanda-tanda di antara tanda-tanda orang-orang bertakwa adalah mereka sedikit sekali tidur di waktu malam hari. Sedikit tidurnya, lebih banyak bangunnya, lebih banyak meleknya di waktu malam. Bukan banyak tidur. Kalau kita lihat dengan diri kita, ternyata kita tidur lebih banyak. Ibadah kita sedikit di waktu malam. Bahkan jarang bangun malam untuk sholat tahajud. Berarti dipastikan kita bukan orang bertakwa. Belum sampai target kita, meskipun gajinya sudah 5 tahun, meskipun gajinya sudah 10 tahun. Belum jadi orang bertakwa. Malam masih tidur dalam waktu yang sangat panjang. Sedangkan Allah mengatakan di surah Al-Zariyat ayat yang ke-15, 16, 17, dan 18 di surah ke-51. Allah jelaskan bahwa orang bertakwa itu orang yang sedikit sekali tidurnya di waktu malam dan di waktu sahur. Menjelang datangnya waktu subuh, mereka banyak beristighfar sampai datangnya azan subuh. Coba kita evaluasi. Jangan gembira dulu ini. Jangan kita bergembira dulu kondisi kita saat ini. Kita mungkin berbahagia, kita merasa bahwa kita sudah bertakwa, barangkali kita ini sudah merasa banyak perbuatan kebaikannya. Belum. Kita nggak tahu bagaimana Allah menilai tentang diri kita. Tapi yang jelas target kita adalah kita ingin menjadi orang bertakwa. Kesuksesan tertinggi, terbesar, dan teratas di dunia ini adalah menjadi orang bertakwa. Itulah yang paling sukses. Bukan orang kaya, bukan orang yang paling sehat badannya, bukan orang yang paling sukses duniawinya. Orang yang paling bertakwa. Makanya ibadah selama Ramadan 1 bulan kita di tempat agar kita mampu menjadi orang bertakwa. Tumbuhkan rasa takut kalau jangan-jangan ini merupakan Ramadan terakhir. Insya Allah kita akan mampu beribadah. Meskipun capek, terus beribadah. Lelah, terus beribadah. Letih, terus beribadah. Kita istirahat boleh, tapi perasaan takut itu selalu kita tumbuhkan dalam diri kita. Coba kita lihat jemaah sekalian. Rasulullah SAW
Beliau ibadah di waktu malam sampai bengkak-bengkak kaki. Apakah itu tidak capek? Capek. Berdiri ketika sholat malam sampai bengkak-bengkak kakinya. Saking lamanya beliau berdiri, subhanallah, capek pasti. Tapi diteruskan lagi, diteruskan lagi, diteruskan lagi. Karena beliau sangat takut kalau Allah tidak memberikan ampunan. Padahal dosa beliau sudah diampuni yang lalu maupun yang akan datang. Dosa beliau sudah diampuni yang lalu maupun yang akan datang. Tapi beliau tetap takut kepada Allah sampai ibadahnya adalah dahsyat luar biasa sampai bengkak kakinya tetap. Kita kan belum jelas diampuni atau tidak dosa kita. Kita juga belum jelas tahu ibadah kita diterima atau tidak. Tapi pernahkah kita seperti itu dalam beribadah kepada Allah? Pernah suatu hari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mendapati Rasul di pagi hari dalam kondisi mukanya pucat. Wajahnya kelihatan seperti wajah orang yang sakit. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, engkau seperti orang yang sedang sakit?" Di pagi hari ditanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sepertinya engkau sedang sakit." Maka Nabi mengatakan, "Iya, tadi malam aku sakit. Tetapi alhamdulillah," lihat kalimatnya, "tetapi alhamdulillah meskipun aku sakit, tapi tadi malam aku mampu masih bisa membaca surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal sampai At-Taubah." Kondisi sehat atau sakit? Lagi sakit. Lagi sakit. Di pagi hari ditanya, "Engkau sedang sakit kelihatannya." Bukannya pucat, memang aku sedang sakit. Tapi tadi malam aku bisa tetap beribadah bangun malam. Lalu menyelesaikan bacaan itu, Rasul menceritakan, "Wa amma bi ni'mat rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mat rabbika fahaddits." Adapun nikmat Tuhanmu kau ceritakan. Rasul menceritakan dalam rangka syukur beliau kepada Allah, bukan untuk riya. Bayangkan jemaah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu sampai At-Taubah. Sakit. Kalau kita kan, ya Allah juga tahu lah saya kan sakit. Ya, Allah tahu, Allah bisa memaklumi kondisi saya. Ya saya tidur, ya bisa dimaklumi. Memang itu ibadah sunnah, bukan wajib untuk bangun sholat malam. Tapi kalau kita lihat perbandingan kita, maksudnya dengan Rasulullah, sahabat dan lain-lain, luar biasa. Bagaimana kita ini? Kita belum ada apa-apanya. Ketika sehat pun kita tidak seperti itu ibadahnya. Apalagi ketika sakit. Berarti rasa takut kita kepada Allah itu sedikit sekali. Padahal Ramadan sudah semakin terlihat di pintu gerbang ini. Sebentar lagi kita insya Allah masuk. Seharusnya kita sudah ada persiapan. Dan begitu masuk Ramadan, maka kita yang paling terdepan di saf yang pertama. Kita ibadah karena Allah, bukan karena manusia. Dan kita lakukan berbagai macam ibadah untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dan sepanjang Ramadan, seorang yang bertakwa pasti dia pelit, menjadi orang yang paling pelit dengan waktunya. Tidak mau diganggu dia. Orang bertakwa, orang yang paling pelit dengan waktunya ketika khususnya masuknya Ramadan. Dia gunakan waktu demi waktu yang ada di bulan Ramadan semaksimal mungkin. Tidak mau dia habiskan untuk hal yang sia-sia. Perkara yang haram pasti dia tinggalkan. Perkara yang makruh dia pasti dia tinggalkan. Perkara yang syubhat dia pun tinggalkan. Orang yang bertakwa itu luar biasa. Bukan hanya yang haram, yang makruh pun dia tidak mau, yang syubhat pun tidak mau. Harus yang sudah jelas. Karena orang bertakwa itu orang yang sangat berhati-hati. Makanya waktu demi waktu, hari demi hari yang ada di bulan Ramadan, besok kita insya Allah lalui, jangan dihabiskan untuk hal yang sia-sia. Bahkan jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik, semuanya kita
lakukan untuk Allah dan pelit untuk dihabiskan untuk hal yang sia-sia. Makanya Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan, demi Allah, seandainya dikatakan kepada para penghuni kubur, orang yang sudah mati, berangan-anganlah kalian apa yang kalian inginkan. Maka Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, niscaya orang yang sudah mati ingin berangan-angan kalau bisa dikembalikan ke alam dunia, lalu mereka ingin berpuasa meskipun cuma 1 hari saja. Kalau bisa dibangkitkan lagi, dikembalikan ke dunia, dan mereka berangan-angan kalau bisa berpuasa 1 hari saja di bulan Ramadan. Ternyata mereka tidak bisa mendapatkan itu. Berjuta-juta roh, miliaran roh yang ada sudah di alam kubur menginginkan untuk bisa kembali ke alam dunia, tapi mereka tidak bisa kembali untuk bisa beribadah kepada Allah. Subhanallah. Maka jemaah sekalian, ketakwaan itu, ketakwaan yang kita targetkan ini tidak bisa diraih kecuali dengan amal soleh, dan amal soleh tidak bisa tegak kecuali dengan ilmu dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu dan mengikuti sunnah tidak bermanfaat kalau tidak diiringi dengan keikhlasan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang sangat singkat, karena kita juga harus menyisihkan waktu untuk soal jawab ya. Barangkali yang ingin bertanya dari masalah materi yang sudah saya sampaikan, maka saya persilakan. Iya, kita coba masuk kepada sesi tanya jawabnya. Pertanyaan pertama yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hampir seminggu ini Anda berhalangan saum karena haid. Ya, hampir seminggu ini Anda berhalangan saum karena haid. Apabila besok Jumat kami saum sunnah, apakah masih dibolehkan? Sementara Sya'ban ini sudah beberapa kali kami melatih diri dengan saum. Ya, saat ini sedang haid. Barangkali diperkirakan oleh yang bertanya, Jumat besok mungkin sudah bersih dan bisa berpuasa sunnah. Iya, jemaah sekalian berbahagia. Yang jelas kita menunggu keputusan pemerintah. Ya, kapan tanggal 1 Ramadan? Apakah hari Sabtu? Apakah hari Ahad? Ya, kita menunggu keputusan dari pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan tanggal 1 Ramadan hari Sabtu, maka kita mulai Ramadan di hari Sabtu. Kalau pemerintah mengatakan hari Ahad, maka kita mulai Ramadan di hari Ahad. Karena yang pertama kita mentaati ulil amri, ya. Dan ulil amri lah pemerintah penguasa yang lebih berhak untuk menentukan masalah ini. Dan kemudian pemerintah pun sudah melakukan penentuan tanggal 1 Ramadan itu berdasarkan ketentuan yang sesuai dengan sunnah. Sumu li ru'yati wa afdilu li ru'yati wa in huma 'alaikum faqbilu halatin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, berpuasalah kamu karena melihat bulan. Ya, menentukan 1 Ramadan ya. Berpuasalah karena melihat bulan, awal bulan Ramadan. Dan berbukalah kamu Idul Fitri karena melihat awal bulan Syawal. Apabila memang tidak terlihat bagimu bulan tersebut, maka sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dalam Islam
bulan itu bisa 29 atau 30 hari. Ya, kalau di tanggal 29 tidak terlihat awal bulan, maka disempurnakan bulan menjadi 30 hari. Jadi melihat langsung ketika terlihat atau tidaknya bulan tersebut, ya. Nah, andai kata memang mungkin barangkali hari Sabtu, berarti Jumatnya masih ada kesempatan untuk bisa berpuasa, yaitu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bagi siapa? Bagi orang yang terbiasa berpuasa. Nabi melarang, tidak menganjurkan bagi umatnya ketika tanggal 15 Sya'ban ke atas untuk berpuasa sunnah. Nabi melarang. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak terbiasa berpuasa. Bagi orang yang tidak terbiasa berpuasa, jangan puasa sunnah setelah tanggal 15 Sya'ban. Tetapi bagi orang yang terbiasa berpuasa sunnah, mungkin Senin, Kamis, Ayyamul Bid atau puasa Daud, terbiasa berpuasa sunnah, maka boleh. Di tanggal 15 Sya'ban ke atas, silakan tetap masih berpuasa sunnah. Meskipun mungkin hari Jumat ini, ya barangkali di tanggal 30 Sya'ban, maka masih boleh untuk berpuasa sunnah. Yang jelas adalah kalau memang hari tersebut masih diperbolehkan, yaitu belum datangnya Ramadan. Kamisnya hari ini masih boleh, besok juga masih boleh kalau memang belum terlihat awal bulan Ramadan. Ya, bagi orang yang terbiasa berpuasa sunnah diperbolehkan karena mereka insya Allah kuat, ya, untuk bisa masuk Ramadan tadi. Tapi bagi orang yang tidak terbiasa berpuasa sunnah, mungkin mereka dikhawatirkan akan lemah fisiknya dan menimbulkan mudarat ketika masuk Ramadan. Kemudian bagaimana menguatkan hati saat mengalami haid? Di 10 hari terakhir Ramadan, sementara kelezatan ibadah kami temukan dalam sholat dan saum. Bagi wanita yang haid di 10 hari terakhir Ramadan, ya tentunya mereka tidak bisa sholat, tidak bisa berpuasa karena sedang haid. Tetapi tidaklah mereka total untuk tidak bisa beribadah, karena mereka bisa beribadah dengan ibadah-ibadah yang lain. Ditanyakan di sini bagaimana menguatkan hati, tetap kita bisa bermunajat, berbanyak doa di sepanjang Ramadan. Doa itu adalah ibadah yang paling utama ketika sedang berpuasa atau di sepanjang Ramadan. Bagi wanita haid bisa berdoa, mereka bisa beristighfar, mereka bisa bersalawat, mereka bisa berzikir kepada Allah diperbanyak, mereka pun bisa membaca Al-Quran. Tadi saya katakan 3 amal yang paling banyak dilakukan Nabi dan sahabatnya, yaitu sholat, kemudian baca Quran dan bersedekah. Ketika haid nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, tapi bisa baca Quran dan bisa juga bersedekah dan melakukan amal-amal yang lain. Ya, kuatkan hati ini dengan ibadah kepada Allah, dan menguatkan hati yaitu dengan kita berdoa kepada Allah dan kita tumbuhkan rasa yakin kepada Allah dalam ibadah yang kita lakukan. Tumbuhkan rasa takut kepada Allah. Terjadinya haid pada seorang wanita itu terjadi dengan izin Allah. Lebih baik yang mana untuk para akhwat sholat tarawih itu di masjid, tetapi sholatnya terlalu cepat, atau sholat di rumah sendiri? Kalau dikatakan terlalu cepat, jangan sholat di situ. Kalimatnya di sini sholatnya terlalu cepat, jangan sholat di situ. Ya, terlalu cepat dikhawatirkan tidak ada tumakninah. Tidak ada tumakninah berarti sholatnya tidak sah. Ini sepakat semua para ulama. Sholat tanpa tumakninah tidak sah. Tumakninah itu rukun sholat. Ya, maka kita coba dapatkan tempat ibadah masjid yang lain. Jangan sholat di masjid tersebut karena sholat tarawihnya terlalu cepat. Dan boleh juga di rumah. Ya, ada pilihan bagi para wanita, boleh di masjid, boleh juga di rumah untuk sholat tarawih. Kalau memang mereka memiliki banyak hafalan atau banyak bacaan dan mereka merasa bahwa tetap yakin bisa mendirikan sholat tarawih di rumah, maka di rumah lebih baik.
karena mereka terhindar dari suara-suara berisik yang ada di masjid. Biasanya seperti itu kan, banyak anak-anak yang bermain-main. Di rumah lebih tenang, ya, lebih khusyuk, lebih banyak bacaan yang bisa dibaca. Kalaupun nggak punya hafalan yang banyak, ibu bisa memakai mushaf kecil, ya, ketika sholat di waktu malam memakai mushaf, dipegang seperti ini, dan insya Allah bisa dibaca bacaan yang banyak. Jadi rumah lebih baik kalau seandainya di masjid tidak ditemukan tempat ibadah yang lebih baik. Saya setiap Ramadan mengerjakan sholat tarawih di rumah. Waktunya jam 2 malam sampai sahur. Apakah saya salah dan dosa bila tidak ikut berjamaah di masjid setelah sholat Isya? Iya, subhanallah. Sholat tarawih itu sunnah, bukan wajib. Jangankan sholat tarawih, sholat 5 waktu pun subuh sampai Isya, ibu tidak wajib di masjid, tidak berdosa. Sholat 5 waktu itu wajib, tarawih itu sunnah. Yang 5 waktu saja ibu tidak wajib datang ke masjid. Lebih baik di mana? Di rumah. 5 waktu saja lebih baik di rumah dibandingkan di masjid bagi wanita. Apalagi sholat tarawih. Yang wajib saja lebih baik di rumah, apalagi yang sunnah. Lebih baik di rumah. Tetapi tadi saya katakan, bisa jadi mungkin ya ada ibu-ibu yang mungkin kurang semangat di rumah, mungkin futur, mungkin nggak sungguh-sungguh karena sendirian di rumah, mungkin bosan, mungkin jenuh, ya, yang ingin mengembalikan lagi semangatnya. Silakan ke masjid, boleh untuk sholat tarawih berjamaah, ya. Tetapi carilah masjid yang nyaman untuk kita bisa mendapatkan kekhusyuan. Tapi masalah dosa itu tidak dosa. Ya, yang berdosa itu kalau tidak sholat 5 waktu. Ya, kalau tidak sholat tarawih pun tidak berdosa. Ada sunnah hukumnya, tapi rugi besar. Ya, karena ini kesempatan yang tidak bisa kita dapatkan di bulan-bulan yang lain dengan keutamaannya yang luar biasa. Ustaz, ada orang yang minta diajarkan Al-Quran. Ada orang yang minta diajarkan Al-Quran oleh anak di bulan Ramadan. Apakah anak boleh menolak dengan alasan ingin fokus beribadah di bulan Ramadan? Ya, di bulan Ramadan ada yang minta diajarkan Al-Quran. Mungkin diajarkan baca Quran kali ya, bagaimana cara baca Quran yang benar. Ada orang yang minta diajarkan membaca Al-Quran, tetapi anak ingin fokus ibadah. Boleh tidak ditolak? Ya boleh saja, kenapa tidak? Itu hak kita. Saya ingin mengajar ketika di luar bulan Ramadan. Ketika Ramadan saya nggak mengajar, saya ingin ibadah fokus untuk diri saya sendiri. Boleh nggak? Boleh saja. Tapi kalaupun ada yang tetap saya ingin mengajar, boleh juga. Mau mengajar boleh, nggak mengajar pun boleh. Kita bisa menolak, tinggal kembali kepada kita. Dan itu pun dilakukan oleh para ulama kita. Contohnya siapa? Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Az-Zuhri, dan imam-imam yang lain itu tidak membuka majelis ilmu sepanjang Ramadan, libur total. Mereka tidak mau mengajar. Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan lain-lain. Itu hak mereka. Kalau mereka ingin fokus beribadah, makanya kita dapatkan bagaimana ibadah mereka luar biasa. Ketika Ramadan bisa puluhan kali mengkhatamkan Al-Quran. Betul-betul mereka tidak mau diganggu, pelit dengan waktu. Pagi, siang, sore, malam mereka ibadah. Khusus ketika Ramadan. Di luar Ramadan kembali mereka membuka lagi majelis ilmu. Ini perbuatan sebagian ulama. Tapi ada juga ulama lain yang tetap mereka membuka majelis ilmu di masjid. Ya, silakan mau pilih yang mana. Mengajarkan ilmu juga ibadah. Ya,
fokus ibadah kepada Allah dengan baca Quran, dengan sholat, dengan bersedekah dan lain-lain, itu juga ibadah. Jadi kembali kepada yang bersangkutan ya. Kalau masalah boleh tidak menolak, ya boleh-boleh saja. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah membayar fidyah harus di bulan Ramadan? Iya, membayar fidyah itu dilakukan di bulan Ramadan. Barangkali ada yang tidak bisa berpuasa. Siapa mereka? Orang yang sangat tua, yang tidak punya kemampuan untuk bisa berpuasa sama sekali. Sangat lemah dia, kondisi fisiknya. Maka dia membayar fidyah. Yang kedua, orang yang sakitnya menahun, sakit terus, gak sembuh-sembuh, dan dia tergantung dengan obat. Kata dokter gak boleh puasa, ini bisa berbahaya sekali. Dia sakit terus sepanjang tahun, maka dia boleh tidak berpuasa, tapi membayar fidyah. Atau wanita yang hamil dan menyusui, wanita yang hamil dan menyusui, yang ternyata mereka tidak kuat untuk berpuasa. Dan maka mereka pun boleh tidak berpuasa kalau memang berat ya. Kalau memang bisa ya silahkan. Tapi kalau memang berat, nggak kuat, bagi yang menyusui atau hamil, maka mereka boleh tidak berpuasa dan mereka pun juga wajib membayar fidyah. Fidyah itu makanan yang kita berikan kepada fakir miskin, ya. Makanan yang kita berikan kepada fakir miskin, ya, dengan lauk-lauknya, ya, nasi plus lauk pauk. Kita berikan kepada mereka di waktu maghrib. Ya, ketika maghrib kita berikan kepada fakir miskin, ketika hari itu kita tidak berpuasa. Ya, kita berikan sebagai makanan mereka untuk berbuka. Jadi diberikan di bulan Ramadan. Berapa hari mereka tidak berpuasa, maka di malam hari itulah mereka memberikan fidyahnya. Atau bisa juga dengan cara kedua, mungkin bisa jadi bukan per hari, tapi bisa mungkin per minggu misalnya, ya sekaligus tetap bulan Ramadan juga, tapi mungkin pemberiannya fidyah tersebut tidak per hari, mungkin 5 hari sekali atau seminggu sekali. Yang jelas diberikan makanan itu kepada orang-orang miskin. Apakah awal Ramadan pada hari yang sesuai pemerintah tetapkan atau kalender? Karena di masjid sudah ditentukan awal Ramadan, sedangkan pemerintah belum menentukan. Saya sudah sampaikan tadi ya, kita ikuti pemerintah. Karena pemerintah lah yang akan menyatukan kaum muslimin, dan mereka lah yang berhak untuk menyampaikan informasi ini. Dan mereka penguasa, mereka ulil amri, ya, bukan masing-masing ormas. Bukan masing-masing orang per orang, bukan masing-masing golongan-golongan. Karena kalau dibiarkan mereka masing-masing, siapapun mereka, maka terjadi perpecahan, ya, dan terjadi perselisihan. Dan kita lihat ternyata pemerintah pun juga sudah sesuai dengan dalil syariat, yaitu menentukan awal bulan dengan melihat bulan, ya, bukan semata-mata dengan hisab, menghitung dengan hisab, perhitungan-perhitungan yang sebetulnya hitungan-hitungan itu bisa berbeda-beda satu dengan yang lain. Rumusnya pun berbeda. Rumusan ini berdasarkan hasil penelitian, pengamatan, dan pengalaman. Rumusan matematikanya itu menentukan hisab, itu pun hasil dari penelitian, pengalaman, dan pengamatan. Dan bisa berbeda-beda rumus golongan yang satu dengan golongan yang lain, meskipun sesama hisab bisa berbeda. Dan itu terjadi pada tahun-tahun yang lalu. Sesama pemakaian yang hisab, ini hisab, tapi berbeda menentukan awal Ramadan. Ternyata juga berbeda-beda di antara mereka karena rumusnya mereka berbeda. Maka kita lihat Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in selama berabad-abad, kaum muslimin itu hanya memakai satu metode, yaitu ru'yatul hilal, melihat bulan. Ya,
itu kita lihat sejarah ya. Berabad-abad hanya melihat hilal, tapi di belakangan ini barulah banyak yang kaum muslimin memakai dengan cara hisab. Ya, tentunya kita kembali kepada metode yang sesuai dalil yang Rasulullah dan para sahabat dan generasi berikutnya yang menetapkan awal Ramadan atau awal Syawal. Banyak sekali pertanyaannya tentang sholat tarawih ya. Apakah di rumah atau di masjid? Berkali-kali pertanyaannya sama. Saya katakan tadi bagi ibu-ibu lebih baik di rumah, bukan di masjid. 5 waktu saja di rumah, padahal wajib. Tarawih itu sunnah bukan wajib. Yang wajib saja di rumah, apalagi yang sunnah. Tetapi bukan berarti tidak boleh. Boleh-boleh saja ke masjid, tapi carilah masjid yang sunnah. Masjid yang ibadahnya benar, ya, dengan tumakninah, dengan kekhusyuan, tidak berisik, dengan suara-suara dan mainnya anak-anak, ya, dengan bacaan yang mungkin agak banyak dan seterusnya. Cari masjid yang seperti itu. Kalau memang seandainya susah, ternyata banyak berisiknya, banyak yang cepat-cepat sholatnya, ya mendingan di rumah. Jangankan yang akhwat, yang ikhwan pun di rumah. Saya pun termasuk sholat tarawih itu di rumah. Kenapa? Karena saya tidak bisa mendapati masjid di sekitar rumah saya yang lebih baik. Ada yang bagus-bagus tapi agak jauh dari rumah. Yang sekitar rumah lebih banyak yang tidak sesuai sunnah. Akhirnya kita tidak bisa di situ. Di rumah saja bersama istri, bersama anak-anak, dan bergantian menjadi imam. Kadang saya, kadang anak saya yang laki-laki menjadi imam. Ya bisa seperti itu. Bahkan bisa menumbuhkan kedekatan kita dengan keluarga, karena kita tidak pernah mungkin ya sekeluarga sholat berjamaah di rumah. Tidak kita dapatkan mungkin di waktu-waktu yang lain, ya hanya Ramadan saja ketika sholat tarawih. Semua suami, istri, anak kumpul semua di rumah, lalu mereka sholat berjamaah di rumah ketika sholat tarawih. Alangkah indahnya itu, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, afwan Ustadz, di luar tema, saya punya saudara perempuan sudah menikah dan mempunyai anak, tetapi suaminya tidak akur dengan orang tuanya. Maksudnya suami tidak akur dengan mertua, sampai mendoakan supaya cepat meninggal mertuanya itu. Jadi, mendoakan mertua supaya cepat meninggal ya. Yaitu ayahnya si istri. Kalau begitu siapa yang harus diikuti, orang tuanya atau tetap suaminya Pak Ustaz? Sementara orang tua si istri sekarang melarang mereka untuk bersatu. Orang tua melarang anaknya untuk bersatu dengan si suaminya tersebut karena suaminya gak akur dengan mertuanya, bahkan mendoakan supaya cepat mati. Ya, subhanallah. Tentunya harus dicari tahu ya, apa penyebabnya mereka tidak akur. Apa penyebabnya sehingga terjadi perselisihan antara menantu dan mertua? Apa sebabnya mertua tidak suka dengan menantu tersebut dan menantu juga sangat benci dengan mertua? Apa alasannya? Apakah alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat yang menjadikan orang tua itu boleh untuk minta anaknya minta cerai, menggugat cerai, atau minta kepada menantunya untuk menceraikan anaknya? Alasannya apa? Ya, kita harus tahu alasannya, karena dengan alasan itulah yang menjadi sebab boleh atau tidaknya perbuatan ini. Ini andai kata ya, seandainya si orang tua melarang anaknya untuk bersatu kembali dengan suaminya, karena si orang tua itu tahu persis. Ini contoh saja, seandainya ya, orang tua itu tahu persis bahwa menantunya ini melakukan perbuatan yang fatal sekali dosa. Mungkin dia melakukan perbuatan syirik. Ini contoh. Melakukan perbuatan syirik yang dia tidak mau bertobat dari ini. Atau dia melakukan dosa besar yang fatal, terus-menerus dalam berzina. Berzina lagi.
atau memiliki pemahaman yang sesat menyesatkan, mungkin mengikuti pemahaman Syiah, Ahmadiyah, atau yang lainnya misalnya. Jadi ada sebab yang kuat sehingga orang tua menyuruh anaknya, jangan kamu dengan suami, minta cerai. Ini suami sudah sangat parah, ya, melakukan dosa syirik atau memiliki pemahaman yang sesat menyesatkan, atau mungkin dia tidak pernah sholat sama sekali. Misalnya sudah dikasih nasihat, didakwahi, tidak juga sadar-sadar, nggak mau sholat. Maka jangan dipertahankan pernikahan seperti ini. Orang tua wajar-wajar saja menyuruh anaknya untuk berpisah. Karena ini dosa yang fatal sekali. Tidak memberikan nafkah lahir, tidak memberikan nafkah batin misalnya, atau sebab-sebab yang lain yang memang fatal sekali kesalahan dari sang suami tersebut. Ya, maka orang tua boleh menyuruh kepada anak untuk jangan bersatu dengan suaminya dan segera minta cerai. Tetapi andai kata alasannya tidak kuat, hanya alasan-alasan yang sifatnya masih bisa diperbaiki, ya, mungkin masalahnya di orang tua yang salah, mungkin masalahnya di menantu yang salah. Karena nggak selamanya menantu itu salah, ya, mohon maaf. Bisa jadi menantunya benar, orang tua ternyata mertuanya yang salah. Maka sikap si istri tadi nggak boleh sembarangan, ya. Suami itu nomor satu, orang tua nomor dua. Ketika seorang wanita sudah bersuami, suami nomor satu yang harus ditaati selama dia benar, selama dia sesuai syariat. Dan orang tua nomor dua. Kalau memang secara objektif diketahui bahwa orang tuanya yang salah, maka dia tidak boleh mengikuti kemauan orang tua. Meskipun ini orang tuanya, kalau orang tua di pihak yang salah, dia wajib untuk taat kepada suaminya. Kalau memang si suami ini pada pihak yang benar, ya. Tapi kalau andai kata suaminya yang salah dan salahnya masih bisa diperbaiki, maka tidak boleh mengikuti orang tua. Perbaiki, dakwahi, dan ini proses butuh waktu. Tapi kalau kesalahannya fatal, nah, perhatikan, digaris bawahi, dosanya fatal sekali. Nah, tentunya istri tadi bisa mengikuti orang tuanya. Contoh tadi saya katakan apa? Melakukan dosa syirik, yang tidak mau berubah juga, tidak mau sholat sama sekali, memiliki pemahaman yang sesat menyesatkan dan lain-lain, atau berzina tadi yang terus-menerus, berselingkuh sana, berselingkuh sini, naudzubillah, ada bukti, ada saksi, bahkan dia pun mengaku. Maka jangan dipertahankan suami seperti ini, Bu. Suami bukan segala-galanya, istri bukan segala-galanya. Yang segala-galanya adalah Allah. Allah itu segala-galanya bagi kita. Manusia bukan segala-galanya. Dia suami, dia istri, dia anak, dia menantu, dia mertua, bukan segala-galanya. Kalau memang salah, kita katakan salah, objektif, benar. Dan kalaupun berpisah, cerai, ya cerai, tidak masalah. Ya sudah pisah. Dia bukan orang yang memberikan nikmat kepada kita. Suami bukan yang memberikan, ya, kesehatan kepada kita. Suami bukan yang mengampuni dosa kita, bukan dia menyelamatkan kita dunia akhirat. Begitu juga orang tua, bukan. Kalau di antara mereka ada yang salah, maka kita, ya, nasihati, kita perbaiki. Jangan sampai begini, maksud saya, mentang-mentang dia cinta sama suami, maka tetap saja dia pertahankan suami tersebut, padahal sudah fatal sekali dosa. Nah, ini sudah salah besar, ya. Kemudian Pak Ustadz, saya sudah kehilangan anak satu-satunya. Kehilangan anak satu-satunya dan sudah 6 tahun, tapi saya masih belum bisa lupa dan selalu sedih, apalagi menjelang puasa Ramadan. Saya selalu ingat anak saya dan selalu sedih. Mohon bimbingannya agar saya bisa melupakan kesedihan saya. Anak saya meninggal pada usia 12 tahun laki-laki. Ya, anaknya meninggal usia 12 tahun laki-laki, ya. Dan sudah 6 tahun rupanya masih teringat. Subhanallah. Dan apalagi anak itu satu-satunya. Kehilangan anak
satu-satunya laki-laki yang punya lagi anak yang lain. Subhanallah, ini ujian ya bagi orang tua tersebut. Saya bisa memaklumi kenapa ibu sedih, ibu menangis, dan selalu teringat selalu dengan anak tersebut. Karena ya ini anak pertama, ya subhanallah, dan ternyata meninggal dan tidak punya lagi anak yang lain. Sampai hari ini ternyata Allah belum kasih anak berikutnya, ya. Maka saya doakan semoga ibu bertanya ini Allah mudahkan untuk bisa memiliki anak kembali. Ya, semoga Allah mudahkan bisa memiliki anak kembali, anak yang soleh dan soleha. Maka dengan ujian ini bersabarlah. Ibu yang bertanya, umur 12 tahun ya, subhanallah, bisa jadi mungkin dia belum balik, atau mungkin dia sudah balik. 12 tahun ini kadang-kadang sudah, ada yang sudah balik, ada juga yang belum. Untuk laki-laki ya, ada yang sudah mimpi basah, ada juga yang belum. Dan subhanallah, tentunya kita tahu kalau seandainya dia belum balik, berarti dia tidak punya dosa. Ada laki-laki yang belum balik lalu dia meninggal dunia, atau perempuan yang belum mens, belum haid, lalu dia meninggal dunia, maka belum tercatat dosanya. Tidak punya dosa. Meninggal dalam kondisi tidak punya dosa. Subhanallah. Dan ini bisa menjadi sebab orang tua tersebut akan mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat. Si anak ini akan bisa menarik orang tuanya untuk masuk ke dalam surga. Anak ini akan minta kepada Allah agar orang tuanya masuk bersama dengan dirinya ke surga. Anak ini jelas surga ini insya Allah, biiznillah. Karena dia tidak punya dosa. Ya, maka satu sisi ibu sedih menangis bisa dimaklumi, tapi ada kegembiraan yang lain. Ya, kegembiraan lain yang menjadikan kita tidak bersedih terus-menerus, karena membayangkan nanti di akhirat anak tersebut insya Allah bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya, bisa membantu orang tuanya dan menarik orang tuanya untuk mudah masuk ke dalam surga. Ya. Dan bersedih juga jangan terlalu berlama-lama. Jadi satu sisi ada nilai tadi yang saya sebutkan untuk menghilangkan kesedihan yang terus-menerus. Yang kedua, kita pun tidak boleh terlalu berlebih-lebihan. Sedih boleh, meneteskan air mata boleh, tapi jangan sampai berlebihan sampai meratap. Ya, meratap, raung-raung, teriak-teriak histeris, atau mungkin tidak seperti itu, tapi berlebih-lebihan terlalu lama dalam kesedihan. Kita ditinggal mati oleh ibu kita, orang tua kita, bapak kita menangis, boleh. Saya juga ditinggal mati oleh ibu saya nangis, sedih, dan itu cukup lama kesedihan. Ibu ditinggal mati oleh anak, sedih, ya, tapi jangan terlalu lama, sudah 6 tahun, sudah 6 tahun. Berlebihan dalam kesedihan, terlalu lama itu juga tidak baik. Ya, kan dikhawatirkan nanti kita seakan-akan tidak ridho dengan takdir Allah. Karena matinya anak itu dengan izin Allah. Allah yang mentakdirkan untuk meninggal anak tersebut. Wa ma kana nafsin an tamuta illa bi idznillah, kitaban muajjal. Tidak satu orang pun yang mati, siapapun mereka yang mati, melainkan matinya mereka dengan izin Allah. Dengan waktu yang sudah Allah tetapkan kapan kematian seseorang. Ya. Jadi matinya seseorang dengan izin Allah, Allah berkehendak untuk mematikannya dan pasti ada hikmahnya. Nah, seakan-akan kalau kita selalu menangis, selalu bersedih dalam waktu yang sangat panjang, sangat lama, dikhawatirkan seakan-akan kita tidak ridho dengan takdir Allah. Ini kan tidak boleh ya. Maka hendaknya kita selalu berbaik sangka kepada Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan berharap kepada Allah. Mudah-mudahan anak tersebut bisa nantinya bermanfaat untuk orang tuanya di akhirat. Masih ada pertanyaan yang lain? Atau sudah cukup?
Di sini tinggal satu pertanyaan ya, pertanyaan di luar tema juga. Ustaz, menggambar makhluk hidup itu hukumnya kan nggak boleh. Menggambar makhluk hidup. Gimana dengan mencetak, Ustaz? Karena suami saya bekerja di percetakan buku pemerintah untuk sekolah yang terkadang ada makhluk hidupnya. Mohon nasihatnya, syukron. Ya. Menggambar makhluk hidup memang jelas nggak boleh ya. Hadisnya banyak, hampir 20 hadis. Hampir 20 hadis yang berkaitan dengan larangan yang berkaitan dengan menggambar makhluk hidup. Bahkan malaikat pun nggak mau masuk rumah yang ada gambar-gambarnya. Nanti orang yang menggambar itu disuruh untuk memberikan ruh nanti pada hari kiamat. Kalau menggambar, jangan gambar makhluk hidup yang bernyawa seperti manusia, malaikat, jin atau hewan. Tapi gambarlah gambar yang lain, ya, pemandangan, pohon dan lain-lain boleh. Ya, suami saya bekerja di percetakan buku pemerintah untuk sekolah yang terkadang ada gambar makhluk hidupnya. Kalau bukan menggambar itu mencetak, bukan hasil dari menggambar ya kita buat gambar, tapi mencetak ini kalau artinya maksudnya foto, maka foto diperbolehkan kalau memang ada kebutuhan. Nah, foto dengan menggambar itu beda. Menggambar itu memang kita seperti melukis ya, menggambar makhluk hidup. Tapi foto itu berbeda, dan apalagi kalau memang dibutuhkan. Foto misalnya foto kita di KTP, mungkin di SIM, ya, atau di akte nikah, buku akte nikah, atau di mungkin akte kelahiran dan lain-lain. Foto di situ dibutuhkan. Karena kebutuhan maka tidak masalah. Ya, foto termasuk di buku-buku yang dijadikan buku pelajaran. Ya, selama foto itu tidak menyelisihi syariat. Kalau memang dibutuhkan, ya bukan gambar tapi foto. Tapi sekali lagi foto yang tidak menyelisihi syariat, tentunya misalnya ada wanita ini jangan terbuka auratnya. Bukan digambar, cuma foto-foto, ada di buku-buku, tapi buku-buku itu ada wanita-wanita yang terbuka auratnya. Itu nggak boleh. Ya, meskipun bukan gambar sekedar foto saja, tapi terbuka aurat wanita tidak boleh. Begitu juga dengan laki-laki. Atau mungkin ada pelanggaran-pelanggaran yang lain. Ya, maka dihindari, tidak boleh melakukan perbuatan seperti ini. Ya. Kalau tidak ada, barangkali kita tutup pertemuan kita pada pagi sampai siang hari ini. Karena tidak lagi pertanyaan yang lain. Berarti sudah paham semua ya? Paham Ibu? Masya Allah. Sudah siap besok Ramadan? Sudah siap zahir dan batin? Sudah salehah semua? Sudah bertakwa semua? Sudah jelas pasti masuk surga semua? Iya, subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita berharap ya Ramadan tahun ini lebih baik dibandingkan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Dan mudah-mudahan kita mampu menghasilkan pada diri kita menjadi orang bertakwa dengan izin Allah. Mudah-mudahan kita baca Qur'annya bisa lebih banyak, lebih ikhlas, ya, lebih benar, dan kita bisa sholat malam, ya, lebih banyak, dan kurangi waktu tidur ya, ibu sekalian. Kita kurangi, kita berusaha, meskipun kita ngantuk sekali, kita coba untuk bisa lebih baik, ya, lebih banyak sedikit tidurnya. Ya, di tahun ini nih lebih banyak untuk sedikit tidurnya di waktu malam. Di bulan Ramadan inilah kita mati-matian, kita habis-habisan, karena kita tahu bahwa dosa kita banyak sekali, sedangkan amal kita sangat sedikit. Maka barangkali mudah-mudahan dengan ibadah sepanjang Ramadan ini yang kita persembahkan kepada Allah dengan berbagai macam amal ibadah, semoga bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Karena Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan wahtisaban, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dia berpuasa karena iman, dia percaya sama Allah, yakin bahwa ini suatu kewajiban, dan dia pun berpuasa Ramadan karena mengharapkan ganjaran dari Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Subhanallah, ini kesempatan kita, jangan kita sia-siakan. Apakah ini Ramadan terakhir? Kita tidak tahu. Bisa jadi terakhir, bisa juga tidak. Tapi perasaan takut itu harus ada. Dan itulah sekali lagi saya ulang, ini
ini menjadi modal dari orang-orang terdahulu sehingga ibadah mereka sangat dahsyat. Yang kedua apa? Yang menjadikan mereka termotivasi, yaitu setelah mereka beribadah maka mereka takut kalau ibadah tidak diterima, sehingga dengan demikian mereka pun semakin lagi termotivasi untuk ibadah yang lebih banyak. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan Allah menerima amal ibadah kita. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.